وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Al-Quranul Karim akan mengobati penyakit hati, menjadikan seorang memiliki hati yang bersih, bersih dari kesyirikan, bersih dari kekufuran, bersih dari kenifakan, bersih dari akhlak ar-radhilah yang buruk. Demikian pula Al-Quranul Karim adalah obat bagi penyakit mata, penyakit badan. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ketika beliau membacakan suratul Fatihah kepada seorang Ra'isul Qabilah, seorang pemimpin kabilah yang lumpuh karena disengat hewan yang berbisa, dibacakan suratul Fatihah. Begitu selesai membaca suratul Fatihah, tiba-tiba bangun, sembuh seperti tidak pernah terkena penyakit apapun. Dan para ulama telah merasakan itu, telah merasakan manfaat suratul Fatihah. Seperti dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, dan saya pernah tinggal di Mekah beberapa waktu yang cukup lama. Saya terkena beberapa penyakit dan saya tidak mendapatkan ada tabib, dokter, demikian pula obat. Susah di masa itu mencari tabib, mencari obat. Maka saya berusaha mengobati diri sendiri dengan Al-Fatihah, dengan membaca Al-Fatihah, ya, memegang bagian yang sakit, kemudian saya baca Al-Fatihah, saya tiupkan bacaan-bacaan Al-Fatihah kepada tempat yang sakit. Maka saya melihat Al-Fatihah ini memberikan pengaruh yang menakjubkan. Sembuh biidznillah ya azza wajalla. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, apapun penyakitnya, apakah itu penyakit badan atau penyakit hati, Al-Quranul Karim adalah dawa. Al-Quranul Karim adalah obat. Dan ini yang diyakini oleh para ulama kita ahli sunnati wal jamaah, ya'taqidun, meyakini bahwasanya Al-Quranul Karim adalah obat. Lima fis sudur, obat bagi apa yang ada dalam dada ini, penyakit yang ada dalam kalbu, dan juga penyakit abdan, penyakit badan. Tetapi di sini ya, ada pembahasan yang penting untuk diingatkan. Kata Ibnul Qayyim selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwasanya Al-Quranul Karim adalah obat, perlu untuk kita perhatikan suatu hal yang sangat penting. Apa itu? Zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sebagai obat, atau ayat-ayat Al-Quranul Karim yang memang itu adalah obat. Wal ad'iyah, atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, allati yustasfa biha, yang itu dibacakan untuk kesembuhan orang yang sakit, yang itu digunakan untuk meruqyah, mengobati dengan cara bacaan. Ketahuilah bahwasanya obat-obat itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya harus diyakini itu semuanya adalah betul-betul obat yang sangat bermanfaat. Badan yang sakit atau tempat yang akan kita obati dengan obat itu mau menerima. Sebagai contoh yang mudah, infus atau mungkin darah akan didonorkan, akan dimasukkan. Tapi begitu dimasukkan, tidak mau masuk, tidak mau menerima. Kasus dan kejadian seperti ini ada, ya atau tidak? Infus, bukannya masuk infus itu, justru malah darah keluar. Yang tidak mau menerima. Atau obat dimasukkan mulut, setiap masuk keluar, tidak mau menerima. Maka ketika itu bukan obatnya yang salah, obatnya tetap obat yang bermanfaat. Tetapi permasalahannya adalah tempat itu tidak mau menerima. Jika tabiat kita, badan kita mau menerima itu obat dengan penerimaan yang sempurna, maka manfaat yang akan diperoleh oleh badan itu tergantung dari seberapa besar badan itu mau menerima obat. Demikian pula hati ini. Jika hati ini mau menerima bacaan-bacaan Al-Quran yang dibacakan ketika dia sakit, dibacakan Al-Quran, hatinya betul-betul menerima, tunduk kepada Allah, berharap kepada Allah, mau betul-betul menerima bacaan-bacaan itu. Kemudian yang membacakan ayat-ayat Al-Quran ini juga seorang yang memiliki kekuatan, keyakinan, doa, harapan yang besar kepada Allah. Kalau berkumpul ini semuanya, maka betul-betul akan memberikan pengaruh pada hilangnya penyakit itu.